kembali lagi sama aku Ivon. Nah, kali ini topik yang mau aku bahas adalah berpuasa. Karena sebentar lagi banyak nih yang akan berpuasa dan selalu tanya, gimana sih kalau Bu Swi itu puasa mau optimal biar badannya nggak lemes dan sebagainya. Nah, seputar pertanyaan itulah. Nah, sebenarnya pada saat puasa itu justru daya tahan tubuh kita itu meningkat loh. Nah, pasti bingung kan? Yuk kita pelajari kali ini apa sih yang terjadi pada saat kita berpuasa. Nah, jadi pada saat kita berpuasa sebenarnya tubuh kita tuh ke detox dengan baik. Nah, jadi kalau badannya mami itu sering pegel-pegel, sering flu, terus kelebihan berat badan, nah ada baiknya mami itu ambil waktu puasa untuk mengoptimalkan kerja di tubuh mami sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi pada saat kita berpuasa. Yuk, simak. Nah, yang pertama itu ada autophagy. Jadi aku sambil baca catatanku. Autophagy adalah kondisi di mana sel-sel tubuh itu membongkar sisa atau sampah metabolisme termasuk sel abnormal untuk didaur ulang. Nah, tujuannya apa sih didaur ulang itu? Nah, tujuan didaur ulang itu jadi sel-sel yang di regenerasi tadi itu akan dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Nah, jadi ketika mami berpuasa selama 1 bulan penuh dan tubuh melakukan autophagy, itu efeknya apa sih? Pertama, wajahnya kita tuh akan kelihatan lebih muda. Coba deh amati pada saat puasa dan nggak puasa. Pasti pada saat puasa tuh mukanya kayak lebih kinclong, kayak lebih glowing, kayak lebih wah kayak awet muda banget gitu. Nah, jadi lakukan puasa dengan betul selama 1 bulan, maka wajah juga ngefek loh. Nah, kemudian yang kedua adalah liposis atau pembongkaran cadangan lemak. Apa sih liposis atau pembongkaran cadangan lemak ini? Jadi pada saat kita ini puasa, tubuh itu akan membongkar lemak-lemak yang tertimbun di tubuh kita. Jadi pada saat kayak misalnya lingkar-lingkar perut yang kayak agak-agak bergelambir gitu ya. Nah, itu pada saat kita berpuasa, tubuh itu akan pakai lemak cadangan tersebut. Jadi akhirnya pada saat selesai puasa, nggak heran kalau akhirnya perutnya tuh kayak lebih slim, pinggangnya kayak lebih ramping, kayak lebih body goal kayak gitu. Nah, pada saat berpuasa, tubuh itu akan melakukan penurunan kadar kolesterol LDL. LDL tuh kolesterol jahat. Dan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau lemak baik di dalam tubuh kita. Nah, lemak baik ini yang penting banget untuk meningkatkan lean milk di ASI kita. Nah, yang ketiga adalah detox. Detox itu nama lainnya dari pembuangan racun. Jadi pada saat poin yang kedua tadi terjadi, di saat ada pembongkaran lemak, otomatis ada detox yang terjadi di tubuh kita. Nah, detox ini bagus banget nantinya untuk naikkan imun kita. Jadi saat kita puasa itu, organ kita itu melakukan pembersihan di pencernaan. Tapi tentunya kita nggak boleh sembarangan ya saat puasa, jadi harus dioptimalkan dengan kayak memperbanyak sayur-sayuran, buah-buahan pada saat kita berbuka puasa. Next, yang keempat, ini kan banyak musuh nih, kadang takut lemes. Aduh, nanti lemes nih saat puasa gimana? Padahal sebenarnya pada saat puasa itu daya tahan tubuh kita meningkat loh. Jadi sudah banyak loh penelitian yang meneliti kenapa orang berpuasa tuh daya tahan tubuhnya meningkat. Nah, jadi pada saat puasa itu terjadi peningkatan aktivitas sel pertahanan tubuh, makrofag, leukosit, limfosit, neutrofil, monosit, sel natural killer, dan peningkatan kadar antibodi yang berperan baik untuk melawan mikroorganisme penyebab penyakit, virus dan bakteri, maupun melawan sel kanker. Jadi pada saat di kondisi seperti wabah gini ya, ada wabah COVID di negeri kita ini, jangan khawatir kalau puasa, justru akan ada antibodi yang diproduksi lebih pada saat kita berpuasa. Puasa tuh bagus kok untuk daya tahan tubuh kita lebih baik, untuk meningkatkan produksi ASI itu bagus asal caranya tepat. Jadi pada saat berpuasa itu hindari seperti makanan yang berkalori atau berlemak, terus perbanyak protein, sayur, buah itu harus diperhatikan. Jam tidur juga harus diperhatikan. Nah, salah satunya kalau aku berpuasa itu aku caranya gini. Misal nih ya, aku mau sahur jam 3 gitu ya.
Nah, jam 2 itu aku bangun. Nah, waktu bangun jam 2 itu aku minum Super Green Food. Nah, ini dia Super Green Food. Ini aku buka dulu ya, kayak apa sih Super Green Food? Barangkali Mami penasaran banget. Oke, Super Green Food itu seperti ini. Nah, kemasannya kecil-kecil seperti ini. Nah, aku biasanya kalau 1 jam sebelum aku mau sahur itu aku minum Super Green Food 5 butir gitu ya. Jadi Super Green Food ini biar efektif kita minumnya itu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi aku pilihnya selalu 1 jam sebelum aku sahur. Nah, itu aku minum Super Green Food. Kemudian setelahnya aku puasa kan, makan seperti biasa sampai nanti jam 6 sore berbuka. Nah, pada saat berbuka itu aku minumnya biasa air putih hangat dulu. Kalau ada kayak teh hangat, kadang kayak jeruk nipis hangat, kadang jahe hangat. Intinya yang hangat dulu supaya perutnya itu nggak kaget. Kemudian aku biasanya berbukanya tuh aku banyakin sayur sama buah itu aku banyakin. Jadi kayak makanan yang berlemak-lemak itu memang benar-benar aku hindari pada saat berpuasa. Dan memang terbukti, aku dengan seringnya aku berpuasa tubuhku itu lebih fit, lebih seger, lebih fresh, wajah tuh juga lebih enak dipandang banget. Nah, jadi bagi mami-mami gak perlu khawatir puasa harus bagaimana. Yang penting adalah Mami tenang, cukupi semua kebutuhan nutrisinya dengan baik, atur pola tidur dengan baik, dan jangan lupa konsumsi Super Green Food. Bye!